Anak-anak kita kalau kita tidak didik benar-benar, kalau kita tidak arahkan benar-benar, maka dunia nanti membawanya. Dunia nanti mengarahkannya. Makanya harapan kita bagi jemaat kita juga harus mengambil bagian untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk mengarahkan keluarga kita, untuk tidak terjebak dengan arus dunia ini yang dikatakan bukanlah semakin baik, tetapi semakin jahat. Hari-hari ini saudara, teknologi mempengaruhi kejahatan dalam setiap hidup kita. Kalau kita melihat bagaimana kondisi saat ini, kita cenderung melihat tingkat kejahatan itu tinggi. Bahkan dari media sosial kita bisa melihat bagaimana tingkat kejahatan itu semakin merajalela, saudara. Banyak cara-cara orang untuk membuat satu gaya penipuan, metode untuk bisa menipu orang, menghasilkan uang. Itu artinya bahwa keadaan kita saat ini bukanlah semakin baik. Dan Alkitab pun menjelaskan bagi kita bahwa memang saudara, dunia ini tidak menjamin setiap kehidupan anak-anak orang percaya. Saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita. Kita buka dulu Efesus pasal yang kelima. Saya akan mengupas dengan versi berbeda, saudara. Kita akan ini, ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tanpa terkecuali pun, semua kita merindukan hidup kita menjadi hidup yang bijaksana. Nah, bagaimana orang yang bijaksana itu, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan? Dia akan mempergunakan waktu dengan baik, amin. Dia akan mempergunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka disebutlah dia orang bijak. Sebab kenapa, saudara? Kalau dia tidak dengan sungguh-sungguh mempergunakan waktunya dengan Tuhan, maka dia terbawa dengan suasana yang hari-hari ini semakin jahat. Kan Bapak Ibu, berapa banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang mengalami gangguan dalam pemikirannya, dalam hidupnya, karena dipengaruhi dengan kondisi yang sangat jahat ini. Saya rasa hampir semua kita, saudara, pernah mengalami khusus orang tua. Sekarang kalau memanggil anak itu nggak ada yang cepat. Selalu kalau kita memanggil anak itu, menyuruh anak itu, nggak ada yang cepat. Ya. Kadang-kadang saudara itu terbawa dengan temperamen kita. Kadang-kadang ancamannya ambil HP-nya. Karena HP itu mempengaruhi. Kalau diambil HP-nya, orang berpikir, waduh, nanti dia katanya aku nggak dapat informasi. Kayak orang pengusaha aja kan, aku mau bikin jadwal, oke, kasih HP jadwal, bikin jadwal sampai cuma 3 menit, tapi mainnya 3 jam. Makanya dikatakan kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik, amin. Pergunakan, saudara, ataupun dalam bahasa asli katakan exagorazo. Pergunakanlah. Exagorazo artinya lakukanlah penebusan, ya. Kalau engkau tidak mempergunakan waktu, engkau tidak bisa menebus waktu, maka waktu yang si jahat itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Maka pergunakanlah, dikatakan, saudara, ya. Kalau kita melihat dalam Galatia pasal 3:13 dan Galatia pasal 4 ayat yang ke-15, bagaimana dikatakan kata exagorazo itu bagaimana Yesus menebus hidup, ya, melakukan penebusan, ya. Kalau saudara menebus, tebuslah, pakailah dengan maksimal waktu. Artinya tebuslah waktu itu, pakailah waktu itu dengan maksimal. Karena kenapa? Kalau kita tidak memakai dengan maksimal, maka saya katakan lagi, waktu itu akan dipakai oleh si jahat untuk mempengaruhi hidup kita. Yesus sudah melakukan penebusan bagi kita, supaya ketika waktu yang telah diberikan bagi kita, kita boleh pakai untuk kita pakai melayani Tuhan. Saya berikan gambaran di sini, saudara, ya. Jadi ketika kita melakukan penebusan ataupun kata tebus, ya, maka yang kita lakukan harus membayar dengan uang untuk mengambil barang. Kalau saudara tidak tebus, namanya apa? Mengambil atau mencuri. Dengan melakukan penebusan, maka kita bisa mengambil barang itu, membebaskannya. Ada orang di penjara, supaya dia bebas, dia harus tebus. Supaya apa? Supaya dia bebas. Jadi saudara, maka Tuhan telah memberikan kepada kita kata exagorazo itu, pergunakan waktu, ya, menebus barang dikatakan, membayar dengan uang untuk mengambil barang kembali, ataupun menebus waktu, membeli, mengambil kembali waktu yang ada. Nah, sekarang saya tanya saudara, kira-kira kalau kita datang pertanyaan kepada setiap kita, berapa lama waktu yang sempat kita buang, waktu yang kita tidak pakai untuk setia dengan Tuhan? Ada mungkin yang berpikir, 20 tahun yang lalu saya hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Sekarang umur saya 40 tahun umpamanya. Maka saya harus menebus waktu
Yang 20 tahun yang lalu itu saudara, dengan cara saya ingin memperbaiki hidup, untuk memberikan hidup saya dengan penuh waktu kepada Tuhan. Itu namanya kita menebus waktu yang dulu yang sia-sia kita pakai hanya untuk menyenangkan dunia. Sekarang kita pakai waktu itu, kita tebus waktu itu untuk kita datang melayani Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu, selagi masih ada waktu, kita pakailah waktu itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau dalam bahasa Yunani, waktu adalah anugerah Tuhan. Pengertian waktu dalam orang Yunani itu ada dua. Yang pertama kata kronos. Kronos itu dasar dari kata kronologi. Bagaimana jalan ceritanya, bagaimana waktu berjalannya. Jadi dalam Yunani itu dikatakan ada kronos atau kronologi. Artinya waktu itu waktu yang dapat diukur. Polisi bisa menanyakan bagaimana kronologisnya. Jadi dengan kronologis itu yang terjadi, maka dia bisa oh berarti kecepatan dia sekian, sehingga ketika dia ada di persimpangan ini, maka terjadilah contoh begitu. Ada kronologisnya, bisa dihitung, bisa diatur waktunya. Tapi ada satu lagi saudara, ya itu bisa berulang-ulang, kita bisa lihat saudara. Tapi ada waktu yang berkata kairos. Dalam bahasa Yunani kairos itu adalah tidak selalu ada waktunya. Jadi saudara, ada kairos, ada waktu yang tidak selalu ada. Jadi kalau ada kesempatan, itu harus kita ambil. Amin. Karena waktu dikatakan tidak selalu ada, tidak berulang-ulang, beda dengan kronos. Kalau kronos dia ada waktu yang bisa diulang-ulang kejadiannya, bagaimana kronologinya. Tetapi kita bicara tentang waktu kairos yang tidak pernah kembali. Seperti saat ini Bapak Ibu kita beribadah. Waktu ini, kondisi keadaan seperti ini, berapa jumlah kita, apa nanti yang kita makan, itu akan berbeda dengan waktu yang akan datang. Itu waktunya berjalan saudara. Ya, waktunya berjalan. Ya. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Tuhan datang mengatakan kepada kita, maka kita harus mempergunakan waktu, yaitu kairos itu yang tidak selalu ada, kita pergunakan. Sebab dikatakan kalau kita tidak pergunakan, maka kondisi kejahatan dunia ini yang akan berkuasa, yang akan merajalela dalam hidup kita. Kenapa saudara dikatakan hari-hari ini jahat? Kita lihat apa kata Alkitab tentang hari-hari ini jahat saudara ya. 2 Timotius 3:1, ketahuilah bahwa pada hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Kalau kita teruskan saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bagaimana saudara itu yang mencintai diri sendiri menjadi hamba uang? Contoh begini, dia lebih mengutamakan apa yang menjadi kemauan hatinya, mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Dia mencintai diri sendiri dan dia melihat saudara segala sesuatu waktu yang ada itu, dia lihat dalam konsep sudut pandang, wah waktu ini mendatangkan uang. Jadi dia hanya mengejar uang, dia hanya fokus kepada uang karena dia mencintai dirinya tanpa mengingat Tuhan, maka dia menjadi hamba uang. Jadi kalau ada orang hari Minggu saja dia tetap bekerja dengan konsep berpikir saya akan mendapatkan uang lebih lagi, nah itu salah saudara. Maka dia bukan menjadi hamba Tuhan, tapi menjadi hamba uang. Dari pagi siang malam yang dicari adalah uang. Karena dia hanya mengejar uang, menjadi hamba uang, dia mencintai hanya dirinya sendiri, dia lupa dengan Tuhan. Makanya ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama, tidak memperdulikan bagaimana keyakinan dia. Kalau sempat orang sudah tidak memperdulikan keyakinannya, ini sangat berbahaya dan tujuannya bukanlah surga yang kekal. Kalau sudah tidak memperdulikan, memperhatikan tingkat imannya. Bapak Ibu, kita diberikan waktu bekerja, kita diberikan waktu kekuatan kesehatan, ya, tapi pergunakanlah itu dengan semaksimal agar waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kairosnya Tuhan itu, waktu dari Tuhan itu, kita boleh pakai kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan itu tidak pernah kembali. Amin. Coba saudara, mengapa dikatakan hari semakin jahat saudara? Ya, orang jahat dikatakan semakin jadi. Bahwa dunia ini juga saudara berikan penjelasan kepada kita bahwa keadaan dunia bukan semakin baik, tingkat kejahatan semakin tinggi. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempersiapkan hidup kita dengan baik supaya kita bisa melewati setiap keadaan yang semakin jahat ini. Dikatakan saudara, ya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah, mereka menyesatkan dan ya, kenapa saudara? Karena memang kondisi saat ini saudara memang semakin jahat.
Ya, coba dikatakan sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan. Nah, saya rindu jemaat Tuhan kita semua, Tuhan berikan hikmat bagi kita untuk melewati hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab dunia ini tidak menjanjikan. Karena ini adalah tempat sementara, dan tempat sementara di mana kita harus berjuang mempergunakan waktu yang ada. Kalau orang sudah tidak mau lagi dengar firman, ya, orang tidak mau lagi beribadah, ini menjadi sasaran empuk bagi kuasa kegelapan. Maka dikatakan ini saudara, hati mereka menjadi apa? Tumpul. Coba kita lihat saudara. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan dan tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini kondisi akhir zaman ini saudara, kondisi keadaan dunia ini, waktunya sudah semakin singkat, maka iblis itu saudara bekerja overtime, mengejar waktu karena waktunya sudah singkat. Jadi tugas kita sebagai anak Tuhan, maka kita harus menebus waktu itu, kita pergunakan waktu itu supaya si jahat tidak menjadi bagian dalam hidup kita yang akan mengarahkan kita kepada kejahatan. Kita mengarahkan anak-anak kita, ya, mengarahkan keluarga kita supaya senantiasa keluarga kita benar-benar dalam jalannya Tuhan. Karena kalau sempat saudara tidak lagi dalam binaan firman Allah, kemarin saya mengajar di kampus di STC bilang, kita ini harus tergembalakan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh secara rohani kepada Tuhan. Kalau tidak tergembalakan, maka tidak ada dasar kita untuk bisa bertumbuh dalam rohani kepada Tuhan. Tapi kalau kita dalam persekutuan, dalam tergembalakan, maka di situ kita saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Itu sebabnya jangan memisahkan diri dari persekutuan, supaya kita tergembalakan dalam persekutuan, supaya iman kita semakin sama-sama bertumbuh. Kalau kita lihat bagaimana kejahatan dunia ini dikatakan hati nurani semakin tumpul. Nah ini saudara, kalau hati nurani sudah menjadi tumpul, maka otomatis orang itu tidak akan mencintai kebenaran. Tidak mencintai kebenaran. Coba kita lihat saudara. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Bayangkan saudara. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percayakan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kalau sudah ada orang yang tidak suka dengan menerima kebenaran, ayat ini berkata, ya, Tuhan akan mendatangkan kesesatan atas mereka. Ini suatu pemahaman bagi kita. Bagaimana kita mempergunakan waktu kita, maka setiap hari adalah waktu untuk Tuhan. Amin. Dikatakan begini, ya. Mazmur pasal pertama ayat 2, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu kapan saudara? Siang dan malam. Kalau tadi ada orang yang sudah tidak mencintai firman Allah, yang tidak suka lagi dengan dengar firman Allah, maka di situ ada terjadi kesesatan dalam hidup mereka. Orang yang tersesat tujuannya adalah neraka. Tapi kalau orang mencintai firman Allah, ya, Yosua berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini apa? Tapi renungkanlah itu siang dan berbicara siang dan malam, waktu terang dan waktu gelap. Ketika kita mencintai firman Allah, seperti yang dikatakan Yosua tadi saudara dalam Yosua pasal pertama, kalau kita mencintai Taurat Tuhan itu siang dan malam, maka di situ kita akan bertindak hati-hati dengan sesuai yang ada tertulis dalam firman Allah, maka kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Jadi dasar kita untuk menikmati keberhasilan dan keuntungan adalah firman Tuhan. Renungkanlah itu dikatakan siang dan malam. Tolong bacakan Ibu Gembala ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lagi daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini menunjuk kepada setiap orang yang mencintai firman Allah tidak pernah tidak menghasilkan yang terbaik. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Jadi kalau kita ingin berhasil, Bapak Ibu, kuncinya kita harus memiliki firman Allah dalam hidup ini. Markus pasal pertama ayat 35 dikatakan gini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia ini Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ini adalah teladan yang dia lakukan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun. Makanya kalau orang bangun pagi itu tandanya sukses itu. Amin. Karena kalau udah bangun siang udah terlambat. Buat Tuhan katakan mereka mengambil mana itu di waktu pagi atau siang?
pagi. Man itu apa? Roti kebenaran firman Tuhan juga. Jadi waktu itu kita pakai untuk Tuhan. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk mendengar firman, ada waktu untuk berdoa. Yesus ajarkan ini, dia menjadikan teladan bagi kita sebagai orang percaya. Pagi-pagi benar, dia waktu masih gelap dia pergi. Bayangkan saudara, Yesus saja masih dicobai saudara. Iblis masih berusaha ingin mencobai Yesus, menawarkan. Bagaimana kalau kita tidak punya firman? Enggak akan bisa hikmat yang kita miliki sendiri untuk mengatasi kejahatan dunia ini. Yang bisa mengatasinya adalah firman Allah. Firman Allah yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah dasar kita untuk kita bisa melewati tantangan-tantangan yang begitu banyak diperhadapkan dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar memiliki firman, sekalipun kondisi hari-hari ini dikatakan semakin jahat, ada Tuhan yang melindungi kita, ada Tuhan yang menyertai kita, karena kita memiliki firman-Nya. Amin. Terus mempergunakan waktu ini dengan baik. Efesus berkata karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak mempergunakan dengan baik, ya, saudara, kalau dalam setiap Facebook kita pergunakan Facebook itu, ya, mewartakan kegiatan-kegiatan rohani, ya, mewartakan firman Allah, maka secara tidak langsung kita sedang memberikan kabar baik bagi dunia ini, sehingga kegiatan-kegiatan si jahat itu lama-lama akan menjadi drop karena diberikan dengan siram-siraman firman Tuhan. Amin. TikTok, ya. Lebih baik kita memberikan waktu kita dengan baik, kita sampaikan pada media, daripada nanti media dikuasai oleh si jahat. Mendingan kita sampaikan firman. Amin. Saudara, ketika kita bikin status galau, itu ditahu sama si iblis, tahu, oh dia lagi galau. Lagi galau saudara, dia curhat saudara. Karena dia, maka terjadilah sehingga aku menjadi begini dan begitu. Tapi kita wartakanlah firman Tuhan. Amin. Akhirnya orang mau lihat saudara, apa yang kita upload itu hal yang baik, memberikan waktu supaya mereka bisa mengatur waktunya dengan baik. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu.